Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan berdiskusi Waalaikumsalam warahmatullahi tentang wabarakatuh. konsep manusia dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap konstruksi pendidikan Islam. Yang perkenalkan pertama, nama saya Bilang Haji dengan NIM 2101316000895. Kemudian berikutnya, Kan nama 00136000905. Perkenalkan, nama saya Elena Yuswardani dengan NIM 2101316000888. Perkenalkan, nama saya Afina Desanti Lubis dengan NIM 2101316000885. Perkenalkan, nama saya Alia Irzatna Elfandi, NIM 2101316000908. Perkenalkan, nama saya Deweka Febrianita, NIM 2101316000901. itu. Baik, di mana lo? Pin, stop dulu aja, Pin. Stop dulu aja. Pause dulu. Ini anaknya kemana ya, tolong? Kami akan membahas tentang konsep manusia dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap konstruksi pendidikan Islam. Untuk yang pertama, silahkan. Dewi. Aku tak? Enggak, sopo. Boleh. Lah sing gawe sopo? Aku lupa lo. Nah, Kak. Kayak kelompok ya, Dewi kayak kelompok paling receh rek tenan. Ayo Dew. Al-Quran sebagai pedoman ini ndak kembali ya kadung guyu-guyu kok. Kak engko dipotong, ndak kok. Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, ia adalah kitab manusia. Bahkan manusia adalah makhluk pertama yang telah disebut 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama, yaitu dalam surah Al-Alaq ayat 2 dan 5. Bahwa manusia dalam Al-Quran merupakan tema yang sangat esensial dan menempati posisi utama dalam pembahasan Al-Quran. Pembahasannya tentang manusia secara umum berkaitan dengan hakikat penciptaan, tahapan-tahapan dalam proses penciptaan potensi, kedudukan, fungsi, tugas, serta pola kehidupan tentang segi-segi positif maupun segi-segi negatif yang dimiliki manusia. Dalam ajaran Islam yang menyebutkan bahwa siapa yang mengenal diri, hal ini menyebabkan pendidikan Islam menjadi tersendat dan berjalan secara tradisional. Pada akhirnya, pendidikan Islam menjadi subordinat dari pendidikan kapitalis yang dijalankan oleh penjajah. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengaku
mengagungkan kebebasan di mana keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Liberalisme menghasilkan paham demokrasi politik dan kapitalisme ekonomi. Salah satu tokoh utama di bidang ekonomi adalah Adam Smith. Dampaknya terhadap pendidikan adalah bahwa pendidikan menjadi sebuah bisnis yang tidak lagi mengemban misi sosial untuk perubahan kultur masyarakat, tetapi mengemban misi bisnis global. Problematika pendidikan ketiga yang juga dirasakan adalah perkembangannya sistem pendidikan yang bersifat parsial. Parsialisme dalam pendidikan merupakan produk kaum kapitalistik. Kelemahan mendasar paradigma pendidikan kapitalistik tersebut ialah pendidikan sebagai sistem mekanik di mana permasalahannya dan solusi pemecahannya bersifat parsial, sehingga dunia pendidikan terkesan sebagai konstruksi yang penuh dengan tambalan dan sulaman. Zamroni mengatakan pendidikan Indonesia masih bersifat tambal sulam, menjahit dan menambal bagian-bagian pendidikan yang mengalami permasalahan tanpa melakukan sebuah langkah kolusif wis kepotongan deh kolusif yang menyeluruh. Saya tak balen kata-katanya angel kabeh buh Ruwet dhewe. ya saya enggak ya padahal aku. Parsialisme dalam pendidikan merupakan produk kaum kapitalistik. Kelemahan mendasar paradigma pendidikan kapitalistik tersebut ialah pendidikan sebagai sistem mekanik di mana permasalahannya dan solusi pemecahannya bersifat parsial, sehingga dunia pendidikan terkesan sebagai konstruksi yang penuh dengan tambalan dan sulaman. Zamroni mengatakan pendidikan Indonesia masih bersifat tambal sulam, menjahit dan menambal bagian-bagian pendidikan yang mengalami permasalahan tanpa melakukan sebuah langkah solutif yang menyeluruh, karena problematika tersebut berawal dari pemahaman sosial masyarakat yang jadul dalam kurung kuno. Berdasarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam pemikiran dan praktek pendidikan Islam yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa ada persoalan yang harus dipecahkan dalam pendidikan Islam selaras dengan ajaran dasar ilmu Islam dan harus dipecahkan dan harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sesuai dengan waktu dan tempatnya. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menggunakan ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada istilah manusia, diantaranya pertama menggunakan kata insan, kedua menggunakan kata anas, ketiga menggunakan kata basyar, dan keempat menggunakan kata bani Adam. Gambaran umum, tabel gak usah wis, langsung durnoy, intinya podo ae. Meskipun terdapat 7 istilah yang digunakan di dalam Al-Quran untuk Al-Quran untuk menunjuk pada istilah manusia, akan tetapi penulis hanya mengkaji 4 istilah terdapat dari istilah tersebut. Karena pada umumnya para ahli menyederhanakan istilah tersebut dengan 3 atau 4 istilah, yaitu insan, anas, basyar, dan adam. Salah satu tokoh mengungkapkan salah satu dari arti insan. Insan sendiri berasal dari kata Naisha yang memiliki 2 arti. Yang pertama, bacaan iku jatahmu yo. Jatahmu yo. Jatahmu yo. Sel gue. Wis puran ya rek. Wis lah, wis. Nang mari. Salah satu tokoh mengungkapkan arti dari insan. Insan sendiri berasal dari kata naisya yang memiliki 2 arti. Yang pertama, melalaikan sesuatu atau lupa, dan yang kedua, meninggalkan sesuatu. Kata manusia diambil dari bahasa Arab yang terdiri atas 2 kata, man dan nusya.
Kata man memiliki arti makhluk Allah yang mempunyai akal, sedangkan manusia ialah diberi sifat rupa. Penggunaan kata insan mengandung dua makna, yaitu yang pertama makna proses biologis, yang kedua proses psikologis atau pendekatan spiritual. Makna pertama mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk dinamis yang berproses dan tidak lepas dari pengaruh alam serta kebutuhan yang menyangkut dengannya. Sedangkan makna kedua mengisyaratkan bahwa ketika manusia tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan materi dan berupaya untuk memenuhinya, dan manusia juga dituntut untuk sadar dan tidak melupakan tujuan akhirnya, yaitu kebutuhan spiritual. Kata Anas. Kata Anas berasal dari al-unas atau unas yang berarti gerak. Kata Anas digunakan dalam Al-Quran dalam arti jenis manusia. Kata Anas terakar dari kata Anisa yang berarti dikenal, ramah, akrab, yang menunjukkan sifat dasar manusia yang suka berteman dan mencari persahabatan. Jika dilihat dari pengelompokan penggunaan kata Anas ke dalam beberapa persoalan, tampaknya manusia berkonotasi sebagai manusia yang berpikir, kreatif, dan berbudaya, serta diposisikan sebagai objek atau sasaran pembicaraan. Dan juga selain itu, kata Anas dipakai dalam Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya. Dalam menunjuk makna manusia, kata Anas lebih bersifat umum bila dibandingkan dengan kata insan. Keutamaannya tersebut dapat dilihat dari penekanan makna yang dikandungnya. Kata Anas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial, dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah dan pengisi neraka, di samping iblis. Hal ini terlihat di firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 24. Jadi, manusia merupakan makhluk sosial yang secara fitrah senang hidup berkelompok, sejak dari bentuk kesatuan yang terkecil, keluarga, hingga ke yang paling besar dan kompleks, yaitu bangsa umat manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki aktivitas akal, perasaan, dan pendengaran. Tidak kata basyar. Kata basyar berakar dari huruf-huruf ba, shin, ro, yang bermakna pokok, nampaknya sesuatu dengan baik dan indah. Dari makna ini terbentuk kata kerja basyara dengan arti bergembira, menggembirakan, dan menguliti, misalnya buah. Juga bisa berarti memperhatikan dan mengurus sesuatu. Manusia disebut basyar karena kulit manusia tampak berbeda dibanding dengan kulit hewan lainnya. Jadi secara etimologi basyar berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Dengan demikian, kata basyar selalu mengacu pada aspek lahirnya, mempunyai bentuk tubuh yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama dari semua yang ada di dalam alam ini, dan oleh pertambahan usianya, kondisi tubuhnya akan menurun menjadi tua dan akhirnya ajal akan menjemputnya. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk hidup, dan juga memerlukan pasangan hidup untuk melanjutkan proses lanjut keturunannya. Lengkapnya, manusia memiliki dorongan biologis seperti dorongan makan dan minum, dorongan seksual, dorongan mempertahankan diri, dan dorongan mengembangkan diri sebagai bentuk dorongan primer makhluk biologis. Yang bermakna sesuatu yang lahir dari sesuatu yang lain. Dalam konteks ayat-ayat yang mengandung konsep Bani Adam, manusia diingatkan Allah agar tidak tergoda oleh setan, pencegahan dari makan, minum yang berlebihan, dan tata cara berpakaian yang pantas saat melakukan ibadah, ketakwaan, kesaksian manusia terhadap Tuhannya, kemuliaannya dari makhluk lain, dan terakhir, peringatan agar manusia tidak terpedaya hingga menyembah setan. Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa manusia selaku Bani Adam dikaitkan dengan gambaran perang Adam alaihissalam saat awal diciptakan. Mengacu kepada latar belakang sejarah penciptaannya, tampaknya manusia selaku Bani Adam memang termasuk makhluk bermasalah. Bani Adam memiliki peluang untuk digoda setan, karena itu dalam statusnya selaku makhluk yang diciptakan.
lanang serba salah rek, Bani Adam serba salah iku lho. Iku lho, Len rungokno Len. Ndi. Lah iku maku kan Bani Adam serba salah kan. Iki lho, aku Bani Lho Adam iku lho memang iku lho iku lho termasuk iku lho, makhluk iku lho. bermasalah. Makane teko kono iku wis terai ngono. Lah yo maneh. Ya sudah diterima aja ya. Yo 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 wis ayo lanjut. Ya Alia. Sepurane nyela yo. Cek gak ngantuk. Kurang 5 menit Rek. Untuk endi ke, Mang? Oh. Bani Adam memiliki peluang untuk digoda setan. Karena itu, dalam statusnya selaku makhluk yang diciptakan untuk jadi khalifah, maka manusia selalu diperingatkan oleh Allah agar selalu berhati-hati terhadap godaan setan. Peranan manusia selaku Bani Adam mengacu kepada bagaimana upaya untuk menjaga kemuliaan dirinya serta memanfaatkan rezeki pemberian Allah sesuai ketentuan yang telah disampaikan Allah kepadanya. Upaya seperti itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif peringatan dini bagi dirinya. Implikasi ayat-ayat Al-Quran dengan term insan anas, basyar, dan Bani Adam terhadap konstruksi pendidikan Islam adalah satu, sebagai insan yang mengarah pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi, maka pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, manusia dapat menjadikan dirinya makhluk yang berbudaya dan berperadaban. Jika manusia dikaitkan dengan terminologi Anas, maka pendidikan adalah mengajarkan bagaimana manusia hidup di lingkungan sosial sekaligus makhluk sosial sehingga mampu membentuk pemahaman bahwa manusia harus hidup bersaudara dan tidak boleh saling menjatuhkan. Sedangkan terminologi basyar mengarahkan agar pendidikan mengarahkan manusia mampu memenuhi kebutuhannya secara benar sesuai tuntutan penciptaan, yakni dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier selaku makhluk biologis. Manusia sebagai Bani Adam mengarahkan agar pendidikan mengajarkan anjuran sekaligus peringatan Allah dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibanding makhluknya yang lain, seperti anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah dengan memperkuat tauhidiyah. Sekian. Baik, itu tadi rangkuman dari kelompok kami. Berikutnya yang silakan mau mengajukan pertanyaan. Saya mau bertanya sama Alvina. Komponen apa yang bisa membentuk hakikat manusia itu? Jadi, ada dua komponen esensial yang membentuk hakikat manusia yang membedakannya dari binatang, yaitu potensi mengembangkan iman dan ilmu. Usaha untuk mengembangkan keduanya disebut amal soleh. Karenanya kita menyimpulkan bahwa ilmu dan iman adalah dasar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Inilah hakikat kemanusiaannya. Keduanya harus dikembangkan secara seimbang dalam pandangan Al-Quran. Sedikit sekali orang yang dapat mengembangkan ilmu dan iman ini sekaligus. Sedikit orang yang beriman, sedikit orang yang berilmu, dan lebih sedikit lagi orang yang beriman dan berilmu. Itu jawaban dari saya untuk Mbak Alia. Dan untuk berikutnya, saya mau bertanya. Rek sak menit. Nah, start sih. Stop recording. Aku yo. Sik, tak golekane pertanyaanku. Aku Apa ndak kelemahan apa-apa. mendasar iki lak nguranmu di sing nguranmu Bil. Coba wis oke. Apa tujuan dalam pemenuh kebutuhan hidup manusia telah diatur oleh Allah? Pertanyaan Baik. ini saya ajukan untuk Mas Billy. Monggo Mas Billy. Baik, tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan peran hidupnya secara benar sesuai dengan hakikat penciptaannya. Melalui peran itu diharapkan manusia selalu dalam kondisi kehidupan yang selamat dan agar pertumbuhan perkembangan biologisnya berjalan harmonis dan terarah. Makasih Mas Billy untuk jawabannya.
Ya, sama-sama. Saya ingin bertanya kepada Elena. Dalam pendapat beberapa tokoh, mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi. Karena jika dilihat dari pengertian Ana sendiri, kata Ana selalu dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal mengenal. Dan juga seringkali dalam Al-Quran, manusia diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya. Apakah sudah bisa terjawab soalnya? Terima kasih, Mbak Elena. Sama-sama. Selanjutnya, yang ingin bertanya, apakah sudah selesai semua? Sepertinya udah. Dari metu sih. Astagfirullahaladzim, tahu nggak? Emosi hari ini terkuras oleh saudara Baidowi. Pengen gue beleh, tahu nggak? Sumpah. Tidur, nungguin dia tidur, semuanya nungguin dia tidur. Mau mulai dia masih ke kamar mandi sakit perut. Astaga. Tolong ya, ini anak tuh, aduh. Gangguan ya Allah, salah meneh. Aku tuh ngomong yang biru sih. Bani Adam, Bani Adam. Ini ada wis, terai salah wis. Ayo saya tang. Penutupan itu, San. Ayo. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila ada kesalahan-kesalahan yang lain, mohon maaf. Dimana kita tidak sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.